Nah, sebelum aku review, aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa aku pilih lumba playmat. Cut. Ini Khabib saat masih umur 7 bulan. Di umur segini, Khabib udah mulai masuk fase guling-guling kesana kemari sambil mencoba-coba untuk merangkak. Sehari-hari, Khabib belajar guling-guling dan merangkak di matras ini nih, Mams. Tapi dengan bertambahnya umur, kepandaiannya pun semakin meningkat. Gerakannya udah semakin cepat. Sampai kadang-kadang gue meleng dikit aja, dia udah sampai di ujung matras. Dan kepalanya kepetok lantai deh. Kasian. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya nih gue butuh sejenis playmat yang bisa jadi tempat bermain Khabib yang sekaligus bisa support dia untuk belajar duduk, merangkak, berdiri, dan merambat. Tapi ada nggak ya produk yang bagus dan aman? Setelah gue searching, akhirnya gue nemu nih playmat yang gue mau dan cocok banget buat tumbuh kembangnya Khabib. Hooray! Nah, sebelum kita lanjut ke unboxingnya, jangan lupa pencet like, comment, share, and subscribe ya, Mams. Jadi kali ini aku mau review mengenai lumba playmat yang baru saja aku beli sekitar 3 bulan yang lalu, yaitu di Januari awal. Nah, aku mau ngasih tahu dulu nih kenapa aku beli lumba playmat. Sebelumnya aku udah tertarik nih pas ngeliat Instagramnya lumba playmat nih, kayaknya bagus nih buat belajar anak gue kalau dia udah mulai ngerangkak, merambat ataupun belajar berdiri. Cuman gue cari-cari reviewnya di YouTube itu waktu itu gue cari sih masih sedikit sekali dan nggak memuaskan batin Eike lah ya. Jadi gue penasaran banget jadinya, ini sebenarnya lumba playmat ini bagus nggak ya kalau misalkan gue beliin buat anak gue gitu kan. Cuman gue takut rugi juga karena harganya lumayan cucok boy kan, Mak. Nah, jadi gue cari-cari dulu tuh di YouTube ada nggak reviewnya. Ternyata nggak ada. Akhirnya setelah gue lihat-lihat di Instagram lumba playmatnya langsung sama testimoni yang ada di di customer lumba playmat sendiri, sepertinya sih produknya bagus dan positif. Jadi gue memberanikan diri untuk membeli. Kalau menurut gue sendiri harganya lumayan pricey ya, tapi kalau untuk teman-teman di rumah gue nggak tahu deh ya. Cuman yang gue pikirkan di sini pemakaian jangka panjangnya, terus juga manfaatnya. Terus kalau misalkan nanti emang bagus buat anak gue, bisa gue teruskan lagi kan ke anak gue yang berikutnya, insya Allah kalau dikasih lagi rezeki sama Allah ya kan. Terus kalau misalnya nggak kepake juga, gue mau apain dong? Bisa gue sewakan ke ibu-ibu lain yang membutuhkan. Lumayan loh untuk sewanya, itu sebulan bisa 250 sampai 300. Jadi menurut gue ini mas item yang momis yang ada di rumah untuk milikin buat perkembangan anak-anak yang momis gitu ya. Baik itu untuk merangkak, merambat, berdiri, main-main di dalamnya, mau mandi bola, mau mandi apa kek bisa di situ dan aman. Nah, awal gua beli, sebelum gua beli, gua mikir nih ini ntar
gimana ya, anak gue di sini aman gak ya gitu. Ternyata setelah gue lihat dan setelah gue beli, produknya itu memang bagus banget ya kualitasnya. Kenapa? Karena dia kan dilengkapin dengan pagar tuh, sedangkan pagarnya itu sendiri aja ada double safety. Safety yang pertama itu ada resletingnya, lalu safety yang kedua itu ada zippernya kayak perangkatnya gitu. Jadi produknya itu nempel dengan sempurna kalau menurut gua ya. Terus ketebalannya juga luar biasa nih, ketebalannya 10 cm, jadi kokoh banget lah. Kalau misalkan anak kita udah mulai berdiri, dia pegang-pegang itu playmat sambil berdiri, itu nggak akan rubuh dan kuat lah kalau misalkan anak kita pegang itu gitu. Terus gimana tuh alasnya yang di bawah tempat anak kita ngerangkak, tempat anak kita kalau mau tiduran, itu juga ketebalannya tebel ya, moms, itu tebalnya 7,5 cm. Jadi kalau misalkan anak kita lagi berdiri tiba-tiba sleep gitu kan, namanya juga lagi belajar, jatuh ke alasnya, itu sih katanya, kata dari Lumba Playmatnya sangat aman sekali untuk anak kita. Benturannya tidak akan mengakibatkan efek yang buruk kepada bagian tubuh anak kita yang terjatuh ke alasnya. Karena alasnya itu tebalnya 7,5 cm, dan menurut gua setelah gua punya nih sendiri, itu memang tebel dan empuk, nggak kayak ya kalau misalkan kayak di karpet kan oke lah, misalnya ada karpetnya yang empuk agak berbulu atau gimana, itu kan kalaupun misalnya anak kita jatuh tetap aja nggak safety karena dia ketebalannya ke lantai itu deket sekali. Kalau ini tuh udah kayak berasa kayak berasa dibilang seempuk kasur juga enggak, cuman dia bagus sekali. Teksturnya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk juga, dan sangat bagus sekali saat anak kita belajar merangkak, berdiri, ataupun merambat. Itu menyokong seluruh tubuhnya untuk bisa bergerak leluasa, dan yang paling penting safety dan aman sekali. Itu kalau menurut aku ya mams. Nah terus gue awalnya juga mikir nih, gue beli nggak ya, secara harganya kan pricey ya kalau menurut gue, lumayan. Terus gue mikir ini bisa gue pakai buat apa ntar kalau anak gue udah selesai ini fase dari berdirinya, udah bisa jalan, terus ntar gue mau taruh di mana gitu kan, buang-buang uang, terus makan tempat juga karena ukurannya gede sekali. Karena yang gue beli itu adalah yang tipe playground. Tapi ternyata setelah gue coba riset lagi, ini tuh bermanfaat kalau misalkan kita punya anak kedua, ketiga, dan seterusnya, itu masih bisa dipakai karena memang produknya bagus dan tahan lama kalau aku lihat ya. Terus abis itu kalaupun misal sudah tidak terpakai lagi, moms di rumah itu bisa menyewakan playmatnya kepada ibu-ibu di luar sana yang membutuhkan. Sebulannya lumayan loh, kalau gue lihat itu bisa sampai 300 atau 250. Kan ada juga tuh ya ibu-ibu yang paling cuma mau pakai sekitar 4 bulan gitu kan, daripada beli mending disewa aja sekitar 4 bulan gitu kan. Atau ada ibu-ibu yang mau beli nih cuman masih maju mundur karena takut ntar gue rugi lagi beli, ntar gue nyesel lagi beli, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Nah bisa coba disewa dulu aja tuh moms, jadi kita bisa lihat kan kualitasnya bagus atau enggak. Bisa disewa sebulan gitu kan, nanti setelah dicoba sebulan ternyata bagus, bisa langsung kita beli lagi kan ke Lumba Playmatnya. Jadi menurut gua beli Lumba Playmat ini worth it lah ya, karena memang setelah gua timbang-timbang dan setelah gua hitung manfaatnya lebih banyak untuk anak-anak kita gitu. Nah secara garis besarnya nih, kelebihan dari Lumba Playmat itu buat anak kita, yang pertama sebagai media support untuk pertumbuhan anak kita, itu pasti. Terus tempat bermain anak kita yang aman. Terus bisa jadi tempat tidur anak juga loh.
di rumah lumba playmatnya gue alesin sama kasur. Kalau misalkan Khabib lagi nggak main-main atau mau bobo-bobo aja gitu, gue alesin sama kasur, terus dia tidur dan dia main-main di situ terus ketiduran bareng sama gue juga, kadang sama dadinya juga. Terus lumba playmat itu juga sangat aman sekali, kita meninggalkan anak di dalamnya dalam waktu yang sebentar ya, buat misalkan pergi ke dapur atau ke kamar mandi gitu kan. Terus lumba playmat juga menunjang agar anak kita cepat belajar tengkurap atau tummy time, merangkak, duduk, dan berjalan dengan aman. Nah, kalau menurut gua nih, selama ada benefit pasti juga ada kekurangannya dong. Nah, kalau kekurangannya nih menurut gua ya, ini menurut gua, ukurannya tuh cukup besar, apalagi tipe playground yang gua beli. Jadi mama yang mau beli ini harus siapin space di rumah yang lumayan luas dan besar, yang memadai untuk tempat naroknya gitu. Dan yang kedua, harganya sedikit pricey, cuman ada harga ada barang ya kan tuh. Terus apa lagi ya, udah kayaknya kelemahannya mah itu doang. Tapi sebenarnya nggak ini amat juga sih, masih bisa kita tanggulangi lah kelemahannya ya. Terus kesimpulannya, setelah gue pakai 1 bulan, gue senang banget tuh punya playmat ini, karena menurut gue bener-bener bermanfaat buat tumbuh kembang si Khabib. Terus ini juga menurut gue investasi jangka panjang yang bagus buat keluarga, karena bisa dipakai buat anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan seterusnya. Atau kalaupun misalnya nggak kepake lagi, setelah itu bisa kita sewakan. Nah, di video kali ini gue juga mau ngeliatin ntar beberapa video dimana anak gue lagi dalam playmat pas dia lagi main dan bobo. Mudah-mudahan moms di rumah bisa dapat inspirasi deh bentukannya kayak gimana kalau misalkan anak kita lagi di dalamnya main-main ataupun lagi tiduran. Oke moms, sekian review mengenai lumba playmat dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Buang buruknya, ambil manfaatnya. Bye.